Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun kalian menyaksikan video pembelajaran ini. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan sebuah materi prakarya untuk kelas 7 tentang kerajinan serat alam, yakni tentang pengertian, kemudian jenis-jenis serat alam dan juga karakteristik bahan serat alam. Indonesia memiliki keanekaragaman sosial budaya yang sangat luar biasa. Di antaranya memiliki 1340 suku bangsa dengan 652 bahasa daerah yang seluruhnya tersebar di 17.000 pulau di NKRI. Selain itu, keanekaragaman hayati Indonesia memiliki kekayaan yang tidak kalah besarnya. Flora dan fauna Indonesia memiliki jumlah spesies terbanyak kedua di dunia setelah Brazil. Wow, luar biasa sekali bukan negara kita ini? Nah, dua hal inilah yang kemudian saling terkait mempengaruhi kekayaan kerajinan di Indonesia, termasuk kerajinan dari bahan serat alam. Lantas sebenarnya serat alam itu apa sih? Nah, dari beberapa literatur disebutkan bahwa bahan serat adalah suatu jenis bahan yang berupa potongan yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Sedangkan serat didefinisikan sebagai suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya ini tidak sebanding. Artinya, molekul penyusunnya memiliki arah memanjang yang lebih dominan. Nah, bahan-bahan serat ini sudah mulai digunakan oleh manusia itu sejak bangsa Cina memperdagangkannya sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Saat itu dikenal adanya jalur sutra, kemudian kerajinan-kerajinan dari kepompong ulat sutra menjadi kain sutra dan sebagainya. Nah, serat sendiri memiliki beberapa jenis berdasarkan asalnya. Yang pertama serat buatan dan yang kedua adalah serat alam. Serat buatan ini disebut juga sebagai serat dari mineral, artinya dari barang tambang atau serat-serat yang memang diproduksi oleh manusia dengan teknologi di industri. Seperti yang kita temukan pada kehidupan sehari-hari, ada nilon, kemudian ada fiber, kemudian termasuk serat kaca dan juga asbes yang sering dipakai sebagai atap rumah ya. Nah, keempat bahan ini adalah contoh dari serat buatan atau serat mineral yang ada di kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kehidupan kita. Itu, coba kalian bisa tidak mengidentifikasi jenis serat buatan yang lain? Tambahkan di kolom komentar ya. Nah, jenis serat yang kedua yaitu jenis serat alam. Dibandingkan dengan serat buatan atau serat mineral tadi, serat alam ini memiliki keunggulan dan juga kekurangan. Seperti halnya manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan, serat alam jika dibandingkan dengan serat buatan juga memiliki beberapa kelebihan, seperti yang sifatnya alami sehingga tidak menimbulkan efek samping, kemudian memiliki nilai seni yang tinggi dan juga tidak merusak lingkungan. Berbeda dengan serat buatan atau serat mineral tadi. Sedangkan kekurangannya, ketersediaannya ini sangat terbatas di alam karena hanya mengandalkan dipengaruhi oleh iklim dan sebagainya. Kemudian harganya mahal, kemudian keawetannya juga biasanya tidak seawet serat mineral atau serat buatan yang sudah disebutkan tadi. Baik, pada pembelajaran kali ini kita hanya akan berfokus pada kerajinan serat alam. Jadi hanya berfokus pada bahan-bahan alam dan mengacuhkan sebentar serat buatan yang sedikit kita sudah bahas tadi.
Mengulang tentang jenis-jenis serat. Serat sendiri sebenarnya secara keseluruhan dibedakan menjadi yang pertama serat dari tumbuhan, kemudian serat dari hewan, dan yang ketiga adalah serat mineral tadi atau serat buatan. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi, bahwa pada pembelajaran kali ini kita hanya akan berfokus kepada serat tumbuhan dan juga serat hewan yang merupakan contoh dari bahan serat alam. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu serat hewan. Nah, serat hewan ini apa toh? Serat hewan itu ya jelas serat yang berasal dari hewan, baik itu dari stapelnya ataupun dari filamennya yang akan kita bahas nanti. Nah, serat-serat yang berasal dari hewan ini memiliki tekstur yang lembut dan halus biasanya, sehingga banyak dipakai untuk menghangatkan tubuh orang yang tinggal di daerah musim dingin. Nah, bagian yang dipakai itu biasanya rambut dan juga bulunya, gitu ya. Nah, jenis serat hewan ini memiliki dua jenis. Yang pertama adalah stapel dan yang kedua adalah serat dari filamen. Lalu serat stapel itu sebenarnya apa toh, Pak? Yuk kita lihat. Nah, serat stapel ini adalah serat yang berasal dari rambut ataupun bulu hewan, yang kemudian disebut dengan wool kalau kita di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya yang diambil rambut atau bulunya itu ada domba, ada unta, ada alpaka, ada kambing Kashmir, mohair, kelinci, vikuna, dan sebagainya. Semua hewan yang memiliki rambut atau bulu yang cukup tebal sehingga bisa dipanen, dibudidayakan, dan dijadikan sebagai bahan serat. Itu gambarnya bisa kalian lihat. Nah, untuk jenis serat hewan yang kedua yaitu serat filamen. Berbeda dengan stapel tadi, serat filamen ini merupakan bagian tubuh dari hewan sendiri. Sehingga ketika filamen ini diambil atau dipanen oleh manusia untuk dijadikan bahan serat, ya, hewan yang dipanen tadi akan mati. Berbeda dengan serat stapel yang sudah dijelaskan tadi. Nah, jadi jaringan tubuh dari hewan itu diurai untuk kemudian mendapatkan bahan serat yang nantinya akan dipakai untuk membuat berbagai produk kerajinan. Contohnya adalah serat dari ulat sutra. Nah, serat sutra ini sebetulnya adalah kepompong atau disebut dengan kokon, ya, jangan salah ucap, disebut dengan kokon yang kemudian diurai, ya, atau dipintal bahasa industrinya menjadi benang-benang sutra yang nantinya akan ditenun kembali menjadi kain sutra dan dipakai untuk membuat pakaian. Itu ya. Untuk serat tumbuhan lebih banyak lagi jenisnya. Ya, berdasarkan asalnya, serat dari tumbuhan ini memiliki 4 jenis serat. Ya, yang pertama yaitu serat daun, kemudian ada serat buah, serat biji, dan juga serat batang. Nah, serat-serat dari tumbuhan ini biasanya dipakai untuk kebutuhan tekstil. Maka harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama tadi kuat, kemudian tahan lama, bentuknya tidak susut, kemudian memiliki permukaan yang sesuai dengan persyaratan produk yang akan dibuat. Jadi tidak boleh sembarangan dalam mengambil serat dari tumbuhan, harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi. Kita masuk ke contoh serat daun. Nah, sebetulnya serat daun itu apa toh? Serat daun banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan baku produk tekstil. Nah, mungkin di antara kalian sudah banyak yang tahu bahan-bahan serat dari daun yang sering dimanfaatkan. Contohnya ada serat nanas, ya, serat daun pandan berduri, dan sebagainya. Kalau di daerah sekitar sini ya paling banyak adalah eceng gondok yang biasa dipakai untuk membuat produk kerajinan.
Nah, untuk jenis serat dari tumbuhan yang kedua yaitu serat dari buah. Nah, yang paling banyak dimanfaatkan di Indonesia ini adalah serat buah kelapa. Ya, karena memiliki sifat yang mudah ditemukan, kemudian kuat dan juga fleksibel untuk dibentuk. Ya. Dan yang ketiga yaitu serat dari biji yang paling banyak dipakai untuk kebutuhan tekstil, antara lain biji kapas dan juga kapuk. Ya, biji kapas dan juga kapuk. Nah, karena jumlahnya yang semakin sedikit di alam, produk serat dari kapas dan kapuk ini tidak lagi dimanfaatkan untuk kebutuhan tekstil atau pembuatan pakaian, melainkan lebih dipakai untuk pembuatan produk kecantikan. Nah, kalian juga pasti kebingungan, sebetulnya apa toh Pak perbedaan kapas dan kapuk? Karena di masyarakat kita kebanyakan menganggap kapas dan juga kapuk itu dua barang yang sama, padahal pohonnya atau spesies yang menghasilkan itu berbeda. Kalian bisa lihat di gambar ya, pohon kapas dan juga pohon kapuk. Pohon kapuk ini kalau di sekitar kita biasa disebut dengan pohon randu, angker biasanya, ya kan? Sedangkan pohon kapas ini banyak tumbuh di perkebunan, ya, memang sengaja dibudidayakan. Sedangkan jenis serat dari tumbuhan yang terakhir yaitu serat dari batang, yang biasa banyak dipakai atau digunakan untuk produk kerajinan itu adalah serat dari pohon pisang. Ya, dan juga ada pohon anggrek, dari pohon melinjo, dan juga akar gantung dari beringin. Nah, jangan salah, jadi pohon beringin yang besar akarnya bergelantungan itu di dahan, itu kalau orang bilang angker, sebetulnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan serat, dimanfaatkan menjadi produk-produk kerajinan. Ya, ada bambu, ya, bambu juga biasa banyak dipakai di kehidupan kita sehari-hari, seperti anyaman, ya, tas keranjang, dinding dari bambu atau disebut dengan gedek, ya. Kemudian ada kerajinan-kerajinan seperti perabot rumah tangga, kemudian peralatan-peralatan kantor yang terbuat dari bahan-bahan serat batang. Baik, seperti itu kurang lebih materi kerajinan serat alam yang bisa Bapak sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan kita lanjutkan di video pembelajaran yang selanjutnya. Nah, jika masih ada pertanyaan terkait kerajinan serat alam, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.